Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Schneider menyatakan harapan adalah keseluruhan dari kemampuan yang dimiliki individu untuk menghasilkan jalur mencapai tujuan yang diinginkan, bersamaan dengan motivasi yang dimiliki untuk menggunakan jalur-jalur tersebut. Harapan didasarkan pada harapan positif dalam pencapaian tujuan. Setiap orang bisa dan boleh berharap dan bermimpi setinggi mungkin untuk meraih cita-citanya. Kegagalan adalah keadaan atau kondisi tidak memenuhi tujuan yang diinginkan atau dimaksudkan, dan dapat dipandang sebagai lawan dari kesuksesan. Setiap orang pasti memiliki keinginan atau harapan besar di dalam hidupnya. Tak heran jika banyak orang berjuang dan berusaha keras agar bisa mewujudkan keinginan tersebut. Meski begitu, terkadang kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi. Semakin dewasa, banyak hal yang kita hadapi. Pribadi dan pemikiran kita pun semakin berkembang. Sampai akhirnya selalu ada satu titik di mana ketika hal-hal yang kita harapkan rupanya tidak sesuai kenyataan. Faktor-faktor yang mempengaruhi harapan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dukungan sosial. Yang kedua, kepercayaan religius. Yang ketiga, kontrol. Aspek-aspek harapan. Yang pertama, goal. Goal atau tujuan adalah sasaran tindakan mental dari keinginan individu. Tujuan bisa saja kecil dan besar, serta dapat melibatkan objek yang jauh serta sementara untuk mencapai masa depan. Bahkan, suatu tujuan yang tampaknya tidak mungkin untuk dicapai pada waktunya akan dapat dicapai dengan perencanaan dan usaha yang lebih keras, serta tujuan hanya akan menyita perhatian. Yang kedua, pathway thinking. Tujuan tidak hanya tertuju pada konsep dalam pemikiran kita. Kita juga butuh cara untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Inilah pathway berfungsi. Pathway mencerminkan pandangan yang kita dapat untuk menemukan satu atau beberapa cara utama untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Selanjutnya, ketika kita menghadapi rintangan yang menghalangi tujuan, kita harus berpikir untuk mencari alternatif dalam meraih tujuan tersebut. Pathway melibatkan waktu untuk mencapai tujuan, dihalangi dan harus menemukan cara baru untuk mencapainya. Yang ketiga, agency thinking. Komponen terakhir dari harapan adalah perantara atau kemampuan untuk memotivasi diri kita untuk menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, kita menggunakan agensi untuk mencapai kesuksesan tujuan kita. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bagaimana kita menghadapi rintangan dan memotivasi diri akan menjadi sia-sia ketika digunakan dengan cara yang terbatas. Demikian juga kita salurkan motivasi kita dengan cara baru untuk mencapai tujuan. Yang keempat, kombinasi pathway thinking dan agency thinking. Menurut teori harapan, komponen pathway thinking dan agency thinking merupakan dua komponen yang diperlukan. Namun, jika salah satunya tidak tercapai, maka kemampuan untuk mempertahankan pencapaian tujuan tidak akan mencukupi. Komponen pathway thinking dan agency thinking merupakan komponen yang saling melengkapi, bersifat timbal balik, dan berkolerasi positif, tetapi bukan merupakan komponen yang sama. Cara menghadapi dan menerima kenyataan hidup. Yang pertama, bersyukur atas apa yang telah kita terima. Kedua, menerima dan menghargai perbedaan. Ketiga, tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang keempat, menerima kekurangan dan mengelola kelebihan. 5. Berhenti mengeluh.
6. Memaafkan diri sendiri. 7. Belajar bersabar. 8. Cari sisi positif. 9. Jadikan kegagalan sebagai jalan peluang baru. Selanjutnya, dampak negatif. Tidak ada kesuksesan sejati tanpa penolakan. Makin banyak penolakan yang dialami, makin unggul, makin banyak belajar, dan makin dekat dengan harapan.